Malaysia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan firman. Hidangan pagi sudah tersedia untuk doa dan harapan saya ini menjadi kekuatan bagi iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau doa-doa kami dijawab oleh Tuhan dengan memenuhi syarat-syarat yang Kau minta. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau berdoa, untuk doa kita dijawab oleh Tuhan, oleh O Kyrios, O Theos, Pantokratos, artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau mau menjawab doa kita, kita harus memenuhi syarat-syarat yang diminta sesuai dengan firman Allah. Dan itu sebabnya kita belajar dari firman Allah, apa-apa saja yang Tuhan mau supaya Tuhan menjawab doa. Dari setiap kasus itu akan ada contohnya yang dimana Tuhan menjawab. Nah, jadi kita masuk ke dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow, haleluya, puji Tuhan. Jadi syarat yang pertama untuk doa kita dijawab adalah kita harus berdoa dengan contrition, dengan hati yang hancur, dengan penyesalan, dengan kesungguhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hati kita hancur, Tuhan katakan tidak dipandang hina orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Itu sebabnya kita mengatakan tadi, kalau Tuhan tidak mendatangkan hujan dari langit, itu berarti berkat kita tertutup. Atau bila hasil bumi tidak menghasilkan, oh itu berarti usaha pekerjaan kita di bumi ini tidak berhasil. Atau penyakit sampar, ya berarti tubuh kita sedang mengalami kelemahan, di mana tubuh ini perlu kita pelihara dan kita perlu tetap sehat agar dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Nah, bila itu terjadi, kata firman Allah, bila umatku datang merendahkan diri. Jadi yang pertama ya katakan hanya merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar merendahkan diri, tapi betul-betul dia merendahkan diri, mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Allah. Berdoa kepada Allah, minta pengampunan. Jadi hal pertama memang tadi sudah dikatakan, tetapi kita sebagai umatnya kita harus datang minta pengampunan Tuhan. Lalu yang C-nya, mencari Allah terus menerus. Carilah wajahku selama aku berkenan ditemui. Jadi cari dia. Lalu berbalik dari tingkah laku perbuatan dosa. Jadi repent and turn to God. Jadi bertobat dan berbalik kepada Allah. Nah, ketika contrition ini menjadi bagian hidup kita, maka ingatlah bahwa dikatakan tadi bahwa aku mendengar doa mereka. Wow. Jadi kalau Tuhan mendengar doa kita, tentu kita sudah mengalami pembaharuan atau mengalami sukacita. Lalu yang kedua, bagian yang selanjutnya, lalu dikatakan bahwa Tuhan menjawab. Ini adalah di mana firman ini datang kepada Salomo yang memang meminta kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya tentang ini. Kalau umatnya itu meminta sebagaimana yang dikatakan di 4 poin tadi, maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Nah, jadi kalau itu semua kita lakukan dengan hati yang hancur di hadapan Allah, maka Tuhan akan menjawab. Kita tahu bagaimana ketika Salomo minta kali yang pertama kepada Tuhan, dia tidak minta kekayaan, dia meminta sungguh-sungguh kepada Allah, dia meminta dengan
kerendahan hati kepada Allah, dengan hatinya yang sungguh-sungguh kepada Allah, untuk meminta hikmat dan pengertian, dan Tuhan memberikannya. Dan Tuhan berjumpa lagi dengan memberikan ayat ini, supaya apa? Umatnya kalau berdoa dijawab oleh Tuhan. Mengapa kekristenan menjadi suam-suam kuku? Karena doanya tidak dijawab. Mengapa doa kita nggak dijawab? Mungkin kita salah penerapan firman Allah atau tidak mengerti firman Allah. Tapi dengan beberapa waktu ke depan kita akan mengerti mengapa Tuhan menjawab doa, mengapa tidak. Tentu ada alasan Tuhan. Ya, tapi ketika kita datang dengan segala kehancuran hati di hadapan Allah, ingatlah Tuhan akan datang menjawab segala pergumulan doamu dan segala apa yang kau minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kau katakan ini dengan sungguh kami tangkap, kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah Allah dimuliakan. Terpujilah Engkau, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mantap, 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 mantap.